Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur. Kita berjumpa lagi tentunya di channel Mas Adi Blondos. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mengungkap atau menguak mitos tentang kalong wewe. Dulu konon katanya pernah terjadi bahwa di sini telah ditemukan seorang anak yang dibawa kalong wewe. Menurut rumor begitu, masyarakat menyebutnya bahwa anak itu telah dibawa kalong wewe. Dan setelah ditemukan, anak itu hilang kesadarannya. Entah kenapa anak itu bisa hilang kesadarannya, entah apa yang diperlakukan oleh kalong wewe, saya juga tidak tahu. Saya tidak mengerti tentang semua itu. Tapi insya Allah malam hari ini akan saya buka semua tentang kalong wewe di hutan ini. Apa sebenarnya yang terjadi dan ada apakah di hutan ini. Tapi untuk lebih lengkapnya, bagaimana kalau saya panggilkan teman saya atau rekan saya, yaitu Mas Adi. Mas Adi, silahkan. Ya, Selamat malam Mas Adi. Selamat malam juga Mas Angga. Malam hari ini kita akan mencoba menguap tentang keberadaan kalong wewe. Ya. Konon dulu katanya bahwa kalong wewe itu suka menculik anak. Iya, benar ya, benar. Iya. Dan ada satu anak yang ditemukan di hutan ini. Iya, dulu pernah Iya. ada cerita itu dulu waktu mungkin saya masih kecil, pernah kejadian 2 kali atau 3 kali di sini. Di hutan ini. Iya, dan saya lihat sendiri dan saya ikut mencari waktu itu waktu saya masih kecil. Ya, itu ada anak kecil yang hilang sore, terus dicari kemana-mana nggak ada, terus ternyata setelah dikuprakin pakai alat-alat Alat musik seadanya aja seadanya, gitu. kentongan, terus panci, itu adanya anak kecil itu lagi main di sungai ini, padahal waktu sudah malam gitu. Jadi ada inisiatif mungkin anak kecil itu dibawa ke kalong wewe. Jadi intinya kalau kita mencari kalong wewe dengan alat musik itu. Iya, dengan alat musik tradisional seadanya gitu, baik kentongan atau apa itu. Kalong wewe memang suka dengan suara-suara musik itu. Saya kurang tahu suka atau tidaknya ya, kemungkinan dengan adanya alat musik itu mungkin tidak suka. Jadi tahu ada manusia yang datang berkumpul, jadi mereka mungkin takut terus meninggalkan alat tersebut. Oh iya gitu. Jadi ini untuk lebih lanjutnya malam hari ini, dan supaya juga sedulur di rumah tahu Ya, bagaimana tindakan selanjutnya untuk Mas Adi tentang penelusuran kalong wewe ini di hutan ini. ya menurut saya biar mitos ini benar adanya bahwa di tempat ini ada kalong wewe, alangkah baiknya kita telusuri, kita pecah mitos tersebut. Nanti saya deteksi dulu tempat-tempatnya, nanti sudah itu nanti terpaksa nanti harus di medium ke Mas Angga itu. Oke, insya Allah saya siap. Ya. Kalau untuk pemecahan mitos saya siap. Ya. Kita bisa lihat dulu tempatnya. Ya, Kira-kira bisa, di mana tempatnya itu? Kontrol dulu bisa ya. Ayo. Oke sedulur, kita akan coba lihat tempatnya di mana dulu kalong wewe membawa anak kecil. Di mana kira-kira? Nah, ini itu waktu dulu anak kecil diketemukan itu dia lagi bermain di sungai ini. Di sungai ini. Iya. Ditinggalkan oleh kalong wewe itu. Iya. Karena tidak suka mendengar alat-alat musik. Mungkin, Tapi kan katanya kalau ditinggalkan anak itu tidak sadarkan diri. waktu diketemukan anak kecil itu kayak orang, bukannya nggak sadar, kayak orang linglung gitu, kayak linglung. Jadi emang ya nggak tahu ibunya, nggak tahu bapaknya, terus ditanya, dia bilang katanya lagi main sama seseorang. Nah itu dikasih makan apa, dia bilang dikasih makan yang enak-enak katanya begitu. Tapi setahu saya biasanya kalau ngasih makan anak yang diculiknya kalau wewe itu bukan ngasih makan yang enak, biasanya ya yang makanannya yang jorok-jorok gitu yang dikasih. Jadi itu hanya kelihatan dari si anak kecil aja gitu, makanan enak, makanan benar gitu. Iya. Padahal itu makanan dari apa biasanya gitu. Iya.
Makanan dari apa biasanya itu? Biasanya makanan yang diberikan itu kemungkinan ini ya, Iya. saya juga nggak tahu, tapi ini firasat saya. Iya. Kemungkinan makanan yang jorok-jorok itu semacam, mohon maaf ya, makanan dari kotoran kerbau atau kotoran bangsa kuda gitu yang diambil tuh, tapi mata anak itu ditutup dulu jadi kelihatan seperti makanan enak gitu. Jadi semacam kayak disirip gitu ya. Kayak disirup gitu. Iya. Ini kesananya juga masih lumayan, ini tempat-tempatnya ini masih energinya masih kuat. kuat banget. Nah, ini menurut Mas Adi sendiri kira-kira energi yang sangat kuat itu di mana? Di pohon ini apa di pohon itu? Energi yang sangat kuat kalau menurut saya ke sana Mas Angga. Coba Yuk kita lihat. Itu dulur. Pohon ini. Ini di pohon ini energi yang sangat kuat di atas itu. Kalau kita Kuat banget energinya itu. kalau kita mencoba melakukan Pendidikan ya gitu. prediksinya itu gimana Mas Adi? Mas Adi bisa nggak? Gak apa-apa, siap kalau Mas Angga siap untuk kita, saya medium debu Mas Angga itu. Insya Allah saya siap. Oke sedulur, saya minta doanya sama sedulur semua karena Mas Adi akan mencoba mendeteksi tempat ini dan insya Allah tidak terjadi apa-apa. Oke Mas Adi bisa dilakukan? Siap. Saya tengah dulu ya, yang udah. Ini oke. Ini untuk Mas. Oke sedulur, malam ini saya akan menggunakan medium Mas Angga memasukkan aura negatif yang ada di tempat ini supaya tahu tempat ini apakah benar mitosnya ada kalong wewe-nya. Ya, simak terus ya sedulur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa nggak jawab salam saya? Anda dari bangsa apa? Dari bangsa apa Anda? Lihat sendiri saya. Lihat. Ini perwujudan Anda seperti wewe gombel ya. Saya mau tanya, waktu dulu-dulu yang menculik anak itu Anda atau siapa? Ya, bangsa kami. Kenapa Anda suka menculik anak-anak? Karena saya suka dengan anak-anak kecil. Ya tapi itu bukan hak Anda, itu anak manusia. Terus waktu Anda culik anak-anak itu dikemanain? Akan saya ajak main terus. Pernah ketemu dulu itu di sungai itu, sebelum Anda taruh di sungai diapain dulu anak-anak itu? Saya ajak dia bermain di tempat sini. Nah, itu dimasukkan ke alam gaib gitu. Rumah Anda di mana? Rumah Anda di pohon besar itu kan? Itu pintu Pintu. utama. Oh, pintunya dari pohon itu terus masuknya ke sini gitu. Iya. Ya, saya minta nanti Anda jangan suka mengganggu, soalnya kadang-kadang katanya kalau ada orang lewat di jalan sana juga Anda sering menampakkan di jembatan gitu ya. Terus kadang-kadang Anda suka ini apa, goyang-goyang bambu. Jadi manusia-manusia yang lewat pada takut. Jangan sekali-kali mengganggu lagi ya. Saya tidak suka dengan keramaian. Jadi maunya Anda gimana? Pergi. Saya nggak akan pergi sebelum Anda janji jangan mengganggu manusia lagi di sini. Pergi kalian pergi.
Janji dulu jangan mengganggu saya lagi. Ya, Pergi kalian. Pergi. baiklah kalau Anda nggak mau berdamai dengan saya, mau Anda apa? Kamu maunya apa? Pergi. Saya mau tanya lagi satu kali lagi, sudah berapa anak yang Anda culik dari dulu-dulu sampai sekarang? Banyak. Banyak. Kenapa menculik anak-anak? Karena saya suka dengan anak manusia. Ya udah, saya minta ke depannya dari mulai hari ini jangan suka menculik anak-anak lagi dan jangan suka mengganggu orang yang lewat di pinggir jalan sana. Itu urusan saya. Berarti Anda nggak bisa diajak kompromi. Mau apa Anda? Pergi. Saya nggak akan pergi sebelum Anda berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi dan tidak menculik anak-anak lagi. Oke sedulur, rupanya ini bersikeras tetap mau mengganggu dan tidak mau berjanji bahwa dia tidak akan menculik anak-anak lagi. Kayaknya mungkin sifat-sifat dari mereka ini suka mengganggu manusia ini. Enggak? Aduh, kasihan kotor lah. Gimana rasanya? Itu tadi makhluk apa, Mas Adi? Itu tadi makhluk apa yang masuk ke badan saya itu? Jadi tadi waktu saya tanya ini assalamualaikum, saya tanya salam dulu nggak jawab. Terus waktu saya tanya Anda siapa, nggak jawab juga, dia suruh lihat sendiri. Dan saya tak ngelihatnya itu seperti makhluk wewe gombel gitu ya, wewe gombel. Dan menurut cerita dia, menurut omongan dia bahwa dia emang yang dulu pernah nyulik anak itu gitu. Jadi keberadaan rumor tentang kalong wewe atau wewe gombel itu benar Iya. adanya gitu. Iya gitu. Mungkin Mas Adi bisa nggak kalau Mas Adi menetralisir tempat ini atau membuang kalong wewe ini dari tempat ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Insya Allah saya bisa, insya Allah. Oke sedulur, doakan kami dan Mas Adi supaya bisa menetralisir tempat ini supaya kembali normal dan tidak ada lagi kejadian yang aneh-aneh ke depannya di tempat ini sedulur. Oke Mas Adi, bisa dilakukan? Ayo kita langsung masuk sana. Oke sedulur, Mas Adi mencoba menetralisir tempat ini dan mencoba membuang atau mengusir dari kalung wewe itu. Kita doakan bersama sedulur supaya tidak terjadi apa-apa dengan Mas Adi ataupun dengan tim kita. Gimana Mas Adi? Insya Allah dia sudah nggak akan ada di sini lagi. Dan tadi saya lihat ini dari sekitar tempat ini saya ada aura Apaan lagi itu Mas? aura energi yang sangat besar sekali, mungkin dari sebuah pusaka atau apa nggak tahu itu. Gimana, diambil atau enggak? Sekiranya kalau memang bisa diambil, kita ambil aja. Itu baik apa tidak?
Kalau memang toh itu pusaka tidak baik buat kita, kita kembalikan aja. Iya, iya. Kita kembalikan lagi gitu. Nah, tapi alangkah baiknya diambil dulu aja ya. Kalau ya mudah-mudahan saya bisa ya. Iya. Oke sedulur, Mas Adi akan mencoba mengambil atau mencari titik sumber energi pusaka itu. Kalau bisa diambil kita ambil, kalau tidak kita tidak akan memaksa. Itu sedulur, Mas Adi telah menemukan titik dari sumber energi itu. Apa itu Mas Adi? Coba bisa dilihatkan sama sedulur. Alhamdulillah ternyata sesuatu tertangkap Mas Adi. Kayaknya ini sebuah batu atau mustika. Iya. Tapi saya kurang paham ini batu apa ya, nggak tahu. Tapi bisa dicek energinya dulu. Iya, coba Mas Adi. Energinya lembut, bagus. Jadi mendingan batu ini bagus. Jadi ini enaknya diapakan Mas Adi? Mas Adi mau bawa pulang atau mau dikembalikan atau buat sedulur di rumah? Kalau memang seperti bagus. Saya bilang tadi energinya lembut, bagus. Jadi kita bawa pulang aja dulu gitu. Barangkali kalau sedulur minat, ada yang mau, ada yang minta, Mas Adi bisa nggak memberikannya? Silakan chat aja ya, silakan ke nomor telepon saya ya. Oke sedulur, Mas Adi membuka kesempatan untuk sedulur kalau minat dengan batu ini chat aja ke. Tapi nanti saya di rumah dinetralkan dulu ya, terus supaya dipegang sama orang lain aman gitu. Ya. Entah kiranya gimana, masih ada yang perlu deteksi atau tidak cukup? Saya rasa cukup, sudah terjawab semua. Ya. Apalagi kita sudah mendapatkan barang yang ada di tempat ini. Ya. Nah, barang ini terserah Mas Adi mau dapatkan. Nanti saya netralkan di rumah ya. Oke sedulur, terima kasih sekali telah menonton video kami di channel kami, dan jangan lupa subscribe-nya atau kliknya ya Mas Adi ya. Iya benar. Supaya nanti kami akan terus berpetualang mencari tempat-tempat yang sekiranya belum pernah terpecahkan misterinya gitu. Ya. Dan jangan lupa sedulur subscribe-nya ya. Subscribe biar bisa sedulur-sedulur semua bisa ngikutin terus video-video kami. Oke sedulur, harapan dari kami semoga kita semua tetap dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tetap diberikan kenikmatan dan kebahagiaan selalu ya Mas Adi ya. Amin. Oke sedulur, kiranya sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di tempat-tempat yang lebih menantang lagi. Ya. Akhir kata dari saya Angga, saya Mas Adi mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.